Einstein seringkali digambarkan sebagai salah satu orang yang paling jenius di dunia. Dia adalah seorang ahli fisika yang menemukan rumus terkenal yaitu E sama dengan mc². Lalu, siapakah Einstein? Albert Einstein lahir pada Maret tahun 1879 di kota Ulm, Württemberg, Kekaisaran Jerman. Dia adalah anak tertua dari dua anak yang lahir dari pasangan Hermann dan Pauline Einstein. Einstein bukan anak ajaib, dia mulai berbicara relatif lambat. Banyak mitos yang mengatakan bahwa Einstein kecil adalah seorang anak yang bodoh. Dia memiliki keterlambatan berbicara, dan ini membuat keluarganya khawatir. Kemudian di sekolah, dia dianggap sebagai siswa yang nakal, dan memiliki kemampuan akademik yang buruk. Namun informasi ini tidak sepenuhnya tepat. Albert Einstein lahir dari keluarga yang cukup berada di Jerman. Orang tuanya adalah seorang insinyur dan memiliki sebuah perusahaan listrik dan manufaktur. Keluarganya termasuk dalam keluarga terdidik, dan pamannya sering meminjamkan buku ke Einstein yang membantunya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dia mulai bisa bicara ketika dia berusia 3 tahun. Ini membuat orang tuanya menemui dokter, karena khawatir mungkin Albert Einstein memiliki masalah perkembangan. Dia juga kesulitan di sekolah dan sering dianggap sebagai siswa yang lambat belajar. Einstein sangat tertarik dengan matematika dan hukum alam, dan banyak menghabiskan waktunya untuk mengeksplorasi misteri alam semesta. Ketika ini berusia 10 tahun, ia mulai mendidik dirinya sendiri di bawah bimbingan pamannya Einstein. Ia membelikannya buku-buku untuk tahun-tahun studi yang akan datang. Ketika sudah dewasa, Einstein pernah diwawancarai terkait dengan masa sekolahnya di masa muda. Dan dia pun bilang, sebelum saya berusia 15 tahun, saya telah menguasai kalkulus diferensial dan integral. Setelah lulus pada tahun 1900, Albert Einstein mencari pekerjaan selama 2 tahun, sampai ayah dari teman sekelasnya, Marcel Giersman, membantunya dipekerjakan sebagai asisten pemeriksa di kantor federal untuk kekayaan intelektual di Bern, Swiss. Di kantor paten ini, Einstein bertanggung jawab untuk mengevaluasi pengajuan paten untuk berbagai penemuan. Tahun 1902 bersama dengan teman barunya, Herbit dan Maurice Solovin, ia mengorganisir sebuah kelompok diskusi kecil di Olympia Academy, yang secara teratur berkumpul di apartemen Einstein untuk membahas fisika dan filsafat. Kelompok diskusi ini memainkan peran penting dalam perkembangan intelektual. Albert Einstein adalah seorang visioner berpikir jauh ke depan, dan sebagian besar pencapaian yang dibuatnya pada periode ini menjadi dihargai secara luas hanya dalam 15 tahun kemudian. Begini. Di abad ke-19, ilmu fisika telah berkembang dengan sangat pesat, semenjak Newton membuat fondasi dasar fisika di abad ke-17 melalui hukum gerak dan hukum gravitasinya. Hampir semua aspek dalam fisika telah diteliti, dan ditemukan hukum-hukum dan teori ilmiahnya baik itu di bidang listrik, magnet, astronomi, dan lain sebagainya. Seorang fisikawan terkenal di masa itu, Lord Kelvin, yang kita kenal namanya sekarang sebagai salah satu satuan temperatur. Dia bahkan tidak merekomendasikan siswa-siswa untuk belajar fisika lagi di universitas. Dia bahkan sampai berkata, "There is nothing new to be discovered in physics. Now all that remains is more and more precise measurement." Tidak ada hal baru yang bisa ditemukan lagi di bidang fisika sekarang, yang tersisa hanyalah kebutuhan untuk pengukuran yang lebih presisi. Di masa itu, teka-teki fisika yang masih tersisa hanya ada 2. Yang pertama adalah efek fotolistrik, dan yang kedua adalah ether dari percobaan Michele-Morley. Yang pertama, efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah sebuah fenomena, di mana ketika ada suatu logam yang disinari dengan cahaya pada frekuensi tertentu, muncul tegangan listrik dan gerakan elektron. Dan sifat-sifat dari tegangan listrik yang muncul ini tidak bisa dijelaskan dengan hukum fisika klasik yang sudah diketahui di masa itu. Sesuai dengan hukum fisika klasik, nilai tegangan yang muncul harusnya bergantung dengan intensitas cahaya. Tapi hasil eksperimen menunjukkan hasil yang lain, di mana nilai tegangannya bergantung pada frekuensi cahaya yang digunakan. Dua. Ether pada percobaan yang dilakukan oleh Michele-Morley. Mereka melakukan pengukuran untuk menguji keberadaan ether, yang dianggap sebagai medium tak terlihat yang menjadi tempat untuk gelombang elektromagnetik merambat.
Namun eksperimen ini tidak bisa mendeteksi keberadaan ether dan hal ini tidak dapat dijelaskan secara fisika klasik. Dua hal ini adalah bagian yang belum terselesaikan di fisika. Hanya dua bagian ini saja untuk bidang-bidang lain. Hukum dasarnya sudah ditemukan, hanya perlu pendetailan saja. Sementara untuk dua hal ini, secara hukum fisika sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dipahami di masa itu. Dan tahukah kamu, dua teka-teki yang menjadi kebuntuan di fisika tersebut diselesaikan oleh satu orang. Namanya Albert Einstein. Pada kasus efek fotolistrik, Einstein membuat sebuah pendekatan baru. Bahwa energi dari cahaya sebenarnya terkuantisasi dalam paket-paket partikel kecil yang disebut dengan foton. Dan dengan pendekatan ini, dia berhasil menjelaskan seluruh karakteristik dari efek fotolistrik. Dan bukan hanya dia berhasil untuk menyelesaikan problem efek fotolistrik, tapi pendekatan yang dia lakukan kemudian juga membuka cabang ilmu fisika baru yang sekarang kita kenal sebagai fisika kuantum. Fisika kuantum, atau mekanika kuantum, adalah cabang fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi dalam skala sangat kecil, terutama pada tingkat atom dan partikel subatomik, seperti elektron, proton, dan foton. Berbeda dengan fisika klasik, seperti hukum Newton, yang berlaku di dunia makro dan sehari-hari, fisika kuantum menangani fenomena yang aneh dan tidak intuitif. Di tahun 1930-an di Jerman terjadi krisis ekonomi akibat kalah di Perang Dunia I. Dan Hitler menuduh Yahudi sebagai biopnya sehingga Hitler ingin membersihkan Jerman dari orang-orang Yahudi. Otomatis Einstein pun menjadi sasaran. Bahkan fisika kuantum dianggap Hitler sebagai ciptaannya orang Yahudi. Hitler called quantum physics Jewish science, said it right to Einstein's face. Einstein pun terancam pembunuhan. Di sebuah majalah, Einstein bahkan dilabeli not yet hung belum digantung, maka Einstein pun lari ke Amerika untuk menyelamatkan diri dan memilih tetap tinggal di Amerika. Disitulah dia bertemu dengan Oppenheimer. Oppenheimer adalah orang Amerika. Lahir di Amerika, Oppenheimer sejak muda sudah dikenal sebagai anak jenius. Dia lulus kuliah dari Harvard hanya dalam waktu 3 tahun dan lulus cum laude. Dia dikenal multitalenta, menguasai banyak ilmu sains, filsafat, literatur, sampai menguasai banyak bahasa. Tapi di balik kecerdasannya, Oppenheimer adalah pribadi yang complicated. Dia mudah stres dan emosional. Diduga dia punya penyakit skizofrenia sewaktu dia kuliah di Cambridge, Inggris. Dia bahkan sempat berniat meracuni dosennya dengan sianida karena tidak tahan dengan bulian sang dosen yang menganggapnya tidak becus dalam praktikumnya. Walaupun pada akhirnya dicegahnya sendiri. Hal itulah yang menyebabkan dia keluar dari Cambridge dan pindah ke Jerman untuk mendalami fisika kuantum. Fisika kuantum itulah yang membuat Oppenheimer menemukan jalannya. Dia sudah menjadi PhD di umur 23 tahun. Lalu, dia kembali ke Amerika dan menjadi yang pertama mengajar fisika kuantum di Amerika. Dunia fisika heboh karena fisikawan Jerman menemukan fisi nuklir, yaitu pembelahan inti atom. They've done it. Hahn and Strassmann in Germany. They split the uranium nucleus. It's a nuclear fission. They did it. They split the atom. It's not possible. Yaitu pada tahun 1938, setahun sebelum pecahannya Perang Dunia ke-7, tahun setelah Einstein pindah ke Amerika. Ini sampai di telinga Einstein, di Amerika. Einstein langsung menulis surat kepada Presiden Roosevelt, Presiden Amerika pada waktu itu, bahwa fenomena ini bisa mengantar Jerman pada pembuatan bom atom. Einstein memperingatkan dalam suratnya bahwa kalau bom atom itu dibawa dalam sebuah kapal dan diledakkan di pelabuhan, seluruh pelabuhan akan hancur. Berikut daerah sekitarnya. We've all heard about Einstein and Ziller's letter to Roosevelt warning him the Germans could make a bomb, and I know what it means for the Nazis to have a bomb. Surat inilah yang menginisiasi Amerika memulai proyek Manhattan. Proyek pembuatan bom atom untuk mencounter bom atomnya Jerman, dan Oppenheimer terpilih menjadi pemimpin proyek ini. Einstein, walaupun merupakan orang yang memiliki persamaan yang menggerakkan seluruh upaya proyek pengembangan bom atom ini, atau dikenal sebagai proyek Manhattan, dia tidak pernah diminta ikut berpartisipasi. Einstein sedang berlibur ketika mendengar berita bahwa bom atom telah dijatuhkan di Jepang. Tidak lama setelah itu, dia menjadi bagian dari upaya internasional untuk mencoba mengendalikan bom atau membentuk The Emergency Committee of Atomic Scientists. Meskipun Einstein terus mempelopori banyak perkembangan penting dalam teori relativitas umum, seperti wormhole,
high dimensions, kemungkinan time travel, keberadaan black hole dan penciptaan dari alam semesta. Dia semakin terisolasi dari dunia luar, dari komunitas fisika, karena langkah besar yang dibuat oleh teori kuantum dalam mengungkapkan rahasia atom dan molekul. Mayoritas fisikawan mengerjakan teori kuantum bukan relativitas. Di tahun-tahun terakhirnya, dia mulai berhenti bepergian jauh dan membatasi dirinya untuk berjalan-jalan di sekitar Princeton dengan rekan dekat untuk membahas percakapan mengenai politik, agama, fisika dan teori medan terpadunya. Hingga kematian Einstein, Morse, salah satu fotografer Life Magazine menuju ke Princeton secepat mungkin dan dia menulis, Einstein meninggal di rumah sakit Princeton. Jadi saya menuju ke sana dulu, tapi semuanya kacau, banyak sekali jurnalis, fotografer dan penonton. Jadi saya menuju ke kantor Einstein di Institut for Advanced Study. Saat Morse sampai di kantor Einstein, dia mengambil satu foto meja di mana Albert Einstein telah bekerja beberapa jam sebelumnya. Waktu itu tubuh Einstein telah dikremasi dan tidak ada seorang pun yang berhasil mengambil fotonya untuk terakhir kali. Jadi foto meja yang diambil Morse ini menjadi gambar terakhir yang ikonik dari karir Albert Einstein. Albert Einstein meninggal pada usia 76 tahun di rumah sakit Princeton. Selama bertahun-tahun terakhirnya, ketika kesehatannya memburuk, dia masih mengerjakan teori-teorinya. Albert Einstein meninggalkan ratusan karya ilmiah dan non-ilmiah. Total arsip yang dirilis terdiri dari lebih dari 30.000 dokumen. Hingga tahun 1950-an bahkan pada hari kematiannya pada tahun 1955, dia sedang mengerjakan pidato yang dijadwalkan akan dia sampaikan di televisi Israel, dan dia membawa draft pidato itu ke rumah sakit. Draft pidato itu tidak pernah selesai sampai saat kematiannya. Albert Einstein terus memeras setiap ons dari dirinya. Dia tidak pernah berpuas diri, dia terus bekerja. Bahkan ketika dia merasakan rasa sakit fisik yang parah dan akan menghadapi kematian. Einstein sangat terkenal dengan semangat bekerjanya, yang cukup mengerikan. Dia menganggap bahwa dirinya didorong oleh rasa penasarannya. Rasa ingin tahu Einstein yang besar memotivasinya untuk mengejar ide-ide ilmiah dan proyek yang masih bisa diaplikasikan sampai hari ini. Albert Einstein bekerja selama 10 jam sehari, 6 hari dalam seminggu. Selama bertahun-tahun dia dapat fokus bekerja dalam jangka waktu yang lama, dan mampu membuat dirinya sendiri berpikir dalam dengan jangka waktu yang lama dan obsesinya akan bekerja dan karyanya ini tidak hanya mengganggu kesehatannya, tapi juga aspek kehidupannya yang lain yaitu hubungannya. Einstein terlalu jauh di depan zamannya. Karya Einstein terus memenangkan hadiah Nobel untuk fisikawan penerus. Pada tahun 1993, hadiah Nobel diberikan kepada penemu gelombang gravitasi yang pernah diprediksi oleh Einstein per tahun 1995. Hadiah Nobel diberikan kepada Purnubon, Densat Bose, Einstein dan banyak fisikawan terkemuka sedang mencoba untuk menyelesaikan impian utama Einstein, yaitu theory of everything atau teori segalanya. Namun, meskipun begitu, dia tetap memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia secara keseluruhan, demi kemajuan umat manusia dalam ilmu pengetahuan. Demi obsesinya, dia mengorbankan diri sendiri. Einstein terlalu jauh di depan zamannya. Itulah kisah Albert Einstein. Sekiranya ada yang salah, saya mengucapkan maaf. Dan sekian, matur suwun.